Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol happy bareng UII kembali. Bersama saya Sari Winarno. Kali ini saya ditemani orang spesial nih. Pakai telur. Iya bener. Sebenarnya adik tingkat ya. Karena siap kakak udah mau di ospek nih kayaknya. Karena lulusan dari TMI Ya. 96 UII ya. Oke, perkenalan diri coba Mbak Rika. Baik, nama saya Rika Fatima. Untuk semua ngopi bareng Happy UII. Kembali ya. Ngobrol happy. Gitu Ngopi. pokoknya. Ngopi ya. Udah faktor U ya. Susah suruh ngapalin ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah di sini. Betul yang disampaikan, saya lulusan angkatan 96 dari teknik industri, khususnya di teknik dan manajemen industri. Waduh, tapi tidak sekedar itu. Dan lulus di yang lain-lain ini ya. Oh, yang lain-lain, baiklah. Karena ini Mbak Rika ini ternyata tidak hanya sekedar S1, S2, S3 dan gelar Dan S3. Oh iya, dan S3. Dan sampai gelar profesor nih loh guys. Amin. Mudah-mudahan kali ini podcast ini bisa memotivasi kita semua ya untuk rajin belajar. Gak belajar Gak padahal. belajar. Nih karena penasaran ya, karena ini kan udah memiliki gelar segitu panjangnya dan punya gelar kemuliaan nih ya, Masya profesor gitu ya. S2-nya di mana Mbak Rika sebelum ini saya bertanya lebih S2-nya lanjut? di negeri jiran ya, di Malaysia, Oke. tepatnya di Masya Universitas Allah. Kebangsaan Malaysia, khususnya di Fakultas Science and Technology, di Quality and Productivity Improvement untuk S2, S3, nyambung postdoc, nyambung jadi dosen di situ juga. Oh, di Malaysia itu sempat Di menjadi Malaysianya, dosen juga. sempat jadi Jadi ekspatriat. lama tinggal di Malaysianya. Iya, nak macam mana? Nak cakap dengan yang Malay ke? Aduh Upin mati Ipin. aku. Wah keren. Ngajar apa di sana? Ngajar manusia. Teknik Kalau juga? Teknik industri juga? ngajarnya kebetulan beda fakultas. Saya kan S2 S3-nya di Fakultas Science and Technology. Science Technology. Quality and Productivity Improvement, tapi ngajarnya di sebelahnya di Fakultas Ekonomi dan Pengurusan atau FEB-nya gitu, Ekonomi dan Bisnis. Kenapa bisa begitu? Dari teknik nyebrang ke ekonomi. Iya, kebetulan di ekonomi itu kan juga ada mata kuliah yang operation management, ada project management, ada supply chain, ada quality Oke, ya, management. benar ya. Jadi direkrutnya ke arah situ. Oh, memang ngajarnya memang untuk ini ya. Mata Seperti kuliahnya itu. masih linkage gitu. Rantai-rantai konsumen ini masih ya. Rantai hati. Rantai gitu. hati, rantai konsumen. Repot ini kita bahas Masih apa sih? masih manajemen Soalnya nih. Mbak Sari itu wajahnya provokatif gitu ya. Jadi kayaknya harus jawabnya tuh nggak boleh yang lurus Gitu gitu. ya. Agak belok-belok gitu ya. Ini karena penasaran juga ya, selama kuliah ini belajar terus di kamar. Ini ngekos apa enggak waktu kuliah? Enggak, karena kebetulan iya. asli. Saya baru mau lahir nanya di kan di Jogja. kamar kos apa di kamar Di kamar rumah siapa? orang tua? Di kamar siapa? Ini belajar terus gitu atau gimana? Pas ini kan orang rajin belajar tuh biasanya ada bibit-bibitnya nih ya Mbak Rika ya gitu ya. Dari awal tuh udah kelihatan, wah ini anak ini ulet banget, Iya, Kak. anak ini rajin. Nanti kalau gitu. didengar teman-teman saya ketawa semua loh gitu Mbak ya? Sari. Nggak gitu deh. Oh gitu ya. Jadi kalau belajar ya normal aja ya. Kalau mau ujian. Loh SKS juga nih sama dong sama kita ya. Jadi maksudnya ya sesuai yang diamanahkan orang tua. Kebetulan orang tua juga tidak terlalu yang nge-push harus gini harus gitu. Yang penting belajar itu dalam arti luas. Jadi di bangku kuliah, yang penting kuliahnya selesai. Kemudian kalau UI itu kan juga terkenal dengan kelembagaannya, dengan aktivitas-aktivitas di luar begitu. Jadi di situ juga orang tua alhamdulillah kebetulan juga support gitu, support. Selain di UI pada saat itu saya juga ambil D2 di Sanata Dharma untuk bahasa Inggris, Inggrisnya. untuk bahasa Inggrisnya. Wah, ini anak-anak Gen Z zaman sekarang nggak ngerti ya.
Kalau zaman dulu kuliah itu double-double. Bener, ya kan? bener. Kuliah kita di ekonomi, nanti ngambil di Sanata Dharma bahasa Inggris, kayak gitu. Karena bagus sih situ bahasa Inggrisnya. Emang terkenal tuh Sanata Dharma dari tahun 90-an ya, Mbak bener, ya. Bener. Dan agak susah tuh tes masuknya ya. Iya, ada tes masuk juga gitu kan. Oh, kok ada tes masuk, tapi alhamdulillah juga diterima. Di situ juga ada aktif di teater ya. Jadi memang banyak gitu. Kalau mau betul-betul dilihat nilainya, Mbak Sari, nilai saya itu banyak dari semester pendek justru. Untungnya dulu ada semester pendek gitu. Jadi banyak ngulang, saudara-saudara. Jangan ditiru, menyesal deh ya, tanya kok contohnya beda ya. Oh, tandanya nih starternya agak panasnya agak lama nih. Agak lama gitu. Terus, unik nih. Tapi alhamdulillah dulu itu lulus pertama, jadi dari angkatan 96 itu yang lulus pertama itu saya dan beberapa teman. Kemudian ngelamar kerja kan Mbak Sari. Jadi kan biasanya kalau habis lulus itu wah perasaan lulus paling hebat itu saat S1. Itu kayaknya paling hebat sedunia. Euforia banget gitu. lah pokoknya. Betul. Kalau sudah S2 S3 ya senang tapi tidak seheboh gitu ya. Ini ada yang baru wisuda nih. Oh iya, kok gak kelihatan seneng? Sedih ya. Oh, selalu sudah mikir kerjaan, gitu. nyari kerja. Oh iya benar, saya mau cerita ke situ. Jadi kan ngelamar kerja gitu, ngelamar kerja ditolak terus ya. Jadi ternyata Allah itu sebaik-baiknya sang penentu ya. Jadi ketika kita Rika lulus duluan, tapi ternyata yang lainnya udah dapat kerja, sayanya enggak, nganggur. Ditolak. Terus sudah itu ternyata arahnya memang diminta untuk melanjutkan. Mungkin juga doa dari orang tua melanjutkan dengan beasiswa orang tua gitu ya. Dan kebetulan di S2 Malaysia itu lulus tercepat, 9 bulan sudah selesai. Dan tertinggi. IPK-nya 3,97 kalau nggak salah. Nah itu bukan karena pintar tapi jenius. Aduh. Bukan karena kepepet ya. Jadi ternyata ketika kita jauh dari orang tua, karena itu pertama kali saya merantau. Jadi anak kos nih ceritanya. Bener, pertama kali sejak lahir itu nggak pernah lepas dari orang tua, tiba-tiba lepas langsung jauh. Kemudian lulus karena sudah terbaik dan sebagainya, ditawari beneran ini beasiswa dari Malaysia. Lanjut ke S3, di lulus universitas tercepat lagi. Yang sama. Lulus tercepat lagi di bawah 3 tahun ya, 2,6 bulan, 2 tahun 6 bulan atau bagaimana gitu saya agak lupa. Kemudian ditawari lanjut ya postdoc. Kemudian setelah selesai postdoc ditawarin jadi dosen. Jadi ceritanya begitu. Baru kemudian kembali ke tanah air, bergabung di UGM. Jadi dari UII mengajar di UGM. Jadi jangan khawatir nih ya. Tidak selalu yang dari UGM ya. Alhamdulillah jalannya udah begitu ya. Ternyata dari swasta aja bisa loh menembusnya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Karena zaman kita tuh yang namanya UMPTN, yang sekarang SBMPTN ya. Kayaknya kalau udah nggak keterima PTN itu kayak level kedua deh. Kayak gimana gitu ya. Level kedua kayaknya seolah-olah gitu loh. Ternyata contohnya nih Mbak Rika nih bisa profesor loh gitu loh. Itu provokator sebetulnya, bukan profesor ya. Ini ya, jadi dari lulus tahun 2000 itu langsung melanjut S2-nya atau sempat berjeda dulu? 2000 itu kalau kan lulusnya 2000, memang kalau dihitung-hitungan tahunnya langsung ya, tapi karena itu tadi nyari-nyari kerja dulu, ditolaknya karena gara-gara ini Mbak Sari, karena gagal di tes psikologi. Oh ya. Sakit jiwa gitu ya. Bukan, masih galau. Ababil. Ini kalau dipotong podcastnya, aduh gawat ini ya. Jangan dibuat aneh-aneh ya, jangan dibuat short gitu. Jadi Mas editor. Nanti dipotong gawat ya. Jadi ternyata maksud saya untuk semua ya, mungkin sekecil apapun itu ternyata itulah rencana yang kuasa ya. Jadi ternyata di tes psikolog itu saya ditesnya ditolak karena rebellions ya, pemberontak begitu. Jadi artinya
kita ini sebetulnya sebaik-baik ciptaan Allah selama kita itu di tempat yang benar, yang sesuai gitu. Jadi jangan pernah mikir, wah aku kok ditolak, aku gagal gitu. Enggak, sebenarnya belum, placingnya belum tepat aja gitu. Waktu dan tempatnya itu belum tepat, sehingga kita harus tetap optimis. Jadi waktu saya dengar, loh pemberontak kok nggak bisa begitu. Ternyata setelah kuliah di Malaysia dijelaskan pemberontak itu salah satunya adalah pembaharuan, suka menciptakan hal-hal baru. Jadi memang kurang cocok kalau jadi employee gitu, kalau jadi karyawan. Makanya arahnya cocok jadi peneliti, akhirnya ke dosen. Ya memang sudah begitu. Baru, jadi yang aneh-aneh gitu. Kalau ngeliat yang itu aja apaan sih gitu ya. Jadi kalau suruh follow the order itu agak nge-lag gitu. Jadi kurang cocok kalau kerja di industri, di perusahaan dan seterusnya gitu. Cuman kan waktu kejadian kan kita stres ya, loh kok nggak diterima padahal lulus tercepat, IPK-nya juga bagus. Iya beban ya Mbak ya, benar-benar ya. Tapi kumlot dong waktu S1 ya? Enggak kumlot, cuma lulus cepat aja supaya bisa ngejekin temen. Tapi duluan. Ternyata kita diajekin pengangguran gitu. Nggak boleh sombong ya. Bisa aja deh. Wah, ternyata memang jalannya sebagai pengajar nih. Iya, diarahkan. Gitu ya, diarahkan. Ini orang tua juga maksudnya lingkup dari lingkungannya ini memang senang mengajar atau suka. Memang membaca buku, rumahnya kalau punya perpustakaan mini. Kan kadang-kadang kita tumbuh di lingkungan seperti itu bisa saja gitu ya. Ya itu seperti saya, misalnya keluarga saya tuh memang senang belajar nih, saya reject nih. Reject soalnya mau jadi artis. Ternyata yang lain kuliah, terus ini kok gak kuliahnya cuma sampai situ aja gitu. Artis terus ya. Dulu ceritanya saya juga begitu Mbak, mau profesi. Saya kan lulusan ekonomi akuntansi ya gitu. Lulus kuliah tuh kerja di kantor akuntan publik. Langsung magang di situ dulu terus kerja. Saat itu saya pikir, saya auditor nih gitu ya. Cocok. Buat emosi soalnya. Akhirnya saya ngambil profesi Mbak. Waktu itu di UI belum ada, saya ke UGM yang ngambil profesi akuntannya itu sekitar 62 SKS kalau nggak salah waktu itu. Ngambil di situ. Ternyata setelah lulus, nggak nerusin jadi auditor. Jadi podcaster jadi. Gimana dong? Kalau nerusin nggak ketemu kita ya. Makanya kadang-kadang jalan kita itu sudah benar-benar ditulis sama Allah. Setuju. Kita kita jalanin aja ya. Betul. Maksudnya apa yang sekarang rencana kita ya kita jalani selama itu baik. Tapi tetap Allah penentu. Betul. Nih. Bersangka baik ya Mbak Sari ya. Selalu nggak usah sok tahu deh ngatur-ngatur hidup, udah ada yang ngatur. Bener ya? Bener. Nah ini selama kuliah S1 nih punya crush nggak sih dulu? Di off bisa suami. Karena kok kayak ini ya belajar terus ya sampai di Malaysia juga. Belajar cinta ya. Apa ada entertainnya gitu loh. Apa ya ini? Wah parah nih. Orang cinta dibilang saya tulus loh. Tulus ya. Kalau cinta itu nikah ya. Wah parah ya. Ada ke bioskopnya gitu ya, ada jalan-jalannya. Kok detail ya? Perasaan gak gini waktu dibina. Belum briefing nih berarti. Nyesel gak di briefing ya. Karena kok kayaknya kan ini ya. Nih maaf, S3 lulus umur berapa? Usia berapa? 26 tahun. Nah, Zul umur berapa Zul? 26 tahun lah S3. Nanti di off loh, enggak direkam sama dia. Sama dia diedit loh. Ini ada pertanyaan Sarah nih. Kayak gitu. Ini 26 tahun udah S3, PhD udah. Terus jadi profesornya? Profesornya belum ya, provokator iya gitu. Tapi orang banyak mengira sudah profesor dan seterusnya, karena ternyata pada saat saya di Malaysia, jenjang yang sudah di Malaysia itu tidak bisa dibawa ke Indonesia. Jadi riset. Jadi kan saya sudah ada penyesuaian juga nih ceritanya adjustmentnya. Jadi dan peraturannya kan berbeda. Belajar lagi. Jadi kan peraturannya berbeda begitu. Karena kalau untuk tingkat pendidikan itu kan sampai S3, tapi kalau seperti profesor, associate profesor itu sebetulnya kan hanya fungsional jabatan ya, jabatan akademik gitu. Yang itu hanya bisa raih oleh memang yang kerja di situ gitu. Nah, kebetulan dari Malaysia ketika pindah ke Indonesia perhitungannya berbeda. Kemudian tapi PhD-nya diakui kan? Iya, kalau PhD-nya nggak masalah kan itu sudah
jenjang pendidikan berbeda, yang satu lagi jenjang karir gitu ceritanya. Ternyata di salah satu syarat di Indonesia itu harus 10 tahun mengabdi. Nah, saya belum fulfill di situnya gitu. Nah, sehingga karena ya sudah, pengabdiannya banyak di Malaysia ngajarnya. Nah, itu yang di riset dan awal-awal sih wah kok sedih gitu ya, tetapi kemudian diingatkan lagi waktu oleh dosen pembimbing saya dulu yang waktu PhD, juga oleh suami, bahwa ketika kita sudah menempuh PhD itu sebetulnya itu bukan level edukasi tertinggi. Yang tertinggi itu master S2. Makanya namanya master gitu ya. Tertinggi itu S2. Begitu S3 artinya Anda harus melepas keilmuan itu untuk masyarakat dan umat. Itu ajaran dari suami saya, kan dapat PhD duluan ya. Kemudian dapat dosen pembimbing itu awal-awal sudah bilang, Rika, kamu lulus tercepat, you have a great performance, begitu kan? Kenapa kamu mau ngambil S3 ini gitu. Jadi mungkin dia sudah melihat bibit-bibit keangkuhan gitu di saya ya. Jadi pemberontak tadi. jadi wah ini karena masih muda ya, masih muda terbaik dan sebagainya. Kenapa kamu mau ngelanjutin gitu dengan saya. Kemudian saya jelaskan begini, oke, kalau kamu cuma sekedar nambah 3 huruf di belakang nama kamu, PhD, maka you need to get out from my room. Sudah langsung diusir gitu. Karena sebetulnya hakikat pendidikan itu cuma sampai S2. S3 itu kamu harus mendidik, mengembangkan keilmuan, harus kamu kembalikan apapun yang kamu terima ke masyarakat luas begitu. Masya Allah. Oke. Di situ saya belajar. Oke, baiklah ya, sehingga yang namanya profesor dan sebagainya itu hanya sekedar apresiasi ya di tempat kita bekerja, tapi hakikat keilmuan itu melekat sampai kapanpun begitu. Jadi serius ya, nggak enak, nggak ngopi, minum dulu Iya, silakan. Kayaknya lebih tertarik dia ngomongin nongkrong kayaknya. Teman nongkrong di Malioboro atau di UI atas mana nih gitu. Jangan jadi anak Toraja. Dulu kan ada rumah makan Toraja di atas tuh. Oh iya. Kan? Iya. Soalnya itu tempat anak TI ngumpul tuh biasanya dulu. Ya benar enggak sih Toraja itu? Karena kan masih itu aja soalnya ya pilihannya. Era itu ya, sekarang udah rame banget. Benar. Udah sering ke atas dong pastinya. Sudah banyak, udah bagus, udah macam-macam semua ada. Dan iri kita ya kayaknya. Tambah gak lulus Gak lulus kok jadi keren ya gitu kan ya. Dulu zaman kita dengan ala kadarnya ya, mungkin zaman itu gedung TI masih bergabung dengan teknik sipil. Ya, abang saya juga di teknik sipil UI 93. Mungkin kongko bareng nih sama Mbak Sari. Waduh. Didengar gak sama istrinya ya? Nih ini ya vibe-nya beda deh. Maksudnya kalau udah PhD gini, tadi bilang suaminya juga PhD nih. Iya. Wah, tandanya memang jodoh itu. Sekufu. Nggak mungkin dong ya S3, PhD terus dapatnya S1 gitu kan. Mungkin ya. aja. Dulu ketemu suaminya apa termasuk salah satu kelas atau ini mau podcastnya mau berapa puluh jam? 10 episode jangan lupa. Nginep 3 hari 3 malam. Dan mas editornya motong-motongnya. Jadi ketemunya itu saya baru mau masuk, saya sudah masuk. Ini di Malaysianya atau saya ketemunya di UI. Kan sama-sama TI. Ini kenapa jadi pribadi ya? Iya, kenapa nggak diundang sekalian ya begitu saya undang gitu ya. Kapan-kapan ya besok sesinya ya. Kita ngebahas tentang cinta kampus. Bukan tentang keilmuan nih saya jadinya. Kita ngebahasnya tentang cinta-cintaan di kampus gimana sih, Pak, Bu gitu. Bahaya ini. Stay halal ya. Ada tempat-tempat yang mojok di sana. Iya, jadi ketemunya itu waktu awal ya. Angkatan 96 juga. Enggak 91. Wow, nembak kakak kelas. 91. Ya? Ganteng. Jadi ini posisinya si Mas udah lulus, Mbak Rikanya. Orang luar Jawa. Abang. Pokoknya abang. Ini 91. Soalnya udah mau ditonton beliau ya kalau enggak nanti. Antara 91 dan 96 tuh
5 tahun loh Mbak Rika. Bedanya ya kan? 6 ini tahun. Jadi berarti beliaunya udah lulus atau belum lulus? Baru mau lulus, udah semester tugas akhir. Tugas Udah semester akhir. Mbak Rika masuk 96. Betul, dulu ketua apa DPM ya, ketua lembaga. Tolong gitu. dicatat. Makanya saya bilang ganteng, menawan. Oh gitu ya, pantesan ya. Lama-lama udah deh selesai. Gak bermanfaat ini. Kali ini podcastnya gak ada manfaatnya sama sekali. Karena mengulik ini tadi. Jadi ini apa namanya yang membuat semangat Mbak Rika belajar nih salah satunya si Abang. Kan udah pergi. Waktu saya belajar beliaunya udah ngelanjut S2, S3 dan seterusnya. Oh, ini dia triknya. Saya tahu kenapa beliau nih rajin belajar. Ya? Ternyata ada yang mau diintilin gitu ya. Oh, jadi beliaunya S2, Mbak Rikanya menyelesaikan S1 di Jogja. Ini S2-nya di Malaysia juga. Di Malaysia juga. Ketahuan sudah garis benang merahnya. Kita tahu. Ternyata ini kemana-mana ya. Karena waktu kan saya dari tadi mikir ini apa yang membuat giroh belajarnya sampai 26 tahun. Dibilangin gak belajar pasti ngotot ya. Dibilangin gak belajar. Penasaran diulik-ulik ternyata ketahuan sekarang. Ada jodoh gak kemana ya. Si ganteng ini ternyata di Malaysia. Jadi sama-sama di Malaysia. Sama, cuman beda fakultas gitu. Jadi kebetulan waktu itu dari beliau sekarang almarhum ada Prof. Khairul Saleh namanya. Dosennya suami saya. Dosen Malaysia saya juga. Bukan dosen UI di Teknik Industri. Profesor Khairul Saleh. Hanya saya belum pernah diajar beliau karena waktu saya di UI beliau sedang S3 gitu. Nah, kemudian pada saat saya ke sana Prof. Khairulnya sudah balik. Kemudian bilang ke saya, "Rika, kamu ngambil Prodi Quality and Productivity Improvement." Oh, ini jadi sarannya beliau begitu. Ini betul. Kenapa Prof? Saya tanya begitu karena ini merupakan prodi yang belum ada di Indonesia dan sangat baru di Malaysia. Jadi saya waktu lulus itu lulusan keempat di Malaysia, lulusan pertama di Indonesia pada saat itu. Jadi profesor PhD on-nya itu bukan PhD on accountant, bukan PhD on ekonomis kan umum ya. Pada saat itu saya sudah PhD on quality and productivity improvement. Jadi very specific gitu. Jadi lulusan tercepat, S2-nya juga cepat, S3-nya juga cepat, usia 26 tahun melalui jalur bucin. Saya ngomong panjang-panjang ilmiah, kesimpulannya gitu ya. Baiklah, nggak apa-apa. Ngopi UI emang gini ya, top. Iya, karena ya itu tadi, giroh itu kan muncul. Bisa apa aja kok Mbak Rika. Masalahnya kita yang membuat kita rajin belajar, rajin kuliah itu. Bisa, itu salah satu yang memang perlu kita harus ada keras gitu. Aduh, siapa sih si ganteng ini? Jadi rajin masuk kampus nih. Kayaknya kalau sehari nggak ke kampus rugi bandar gitu. Perasaan tadi dibilang nggak ada deh beliaunya deh. Oh gitu ya. Kan di Malaysia, jarak jauh. Tandanya di Malaysianya S2-nya. Selalu stay halal aja. Jauh gitu. Datang-datang lamar, cowok banget. Tuh Zul, dengerin. Stay halal katanya profesor tuh. Jangan dimatiin ya. Dia marah. Oke, ini lanjut tentang ilmunya S3 ini. Akhirnya kembali ke Indonesia. Nah, ini sekarang kita mulai memasuki tentang tetrapreneurnya ini. Ini juga loh, unik nih. Banyak, saya aja baru dengar ya, maksudnya sering sih beberapa kali saya ngeliat ada workshop tetrapreneur gitu ya kan, sering tuh di IG, di FB gitu ya. Nah itu mulai muncul nih, saya kadang-kadang apa ya ini gitu loh, tentang apa, dan ternyata nih hari ini ketemu nih sama pakarnya. Mungkin guys ya, mungkin ini sekarang kita akan membahas tetrapreneur ya itu. Betul. Boleh dijelasin nggak sih tetrapreneur tuh Baik. Kalau dari judulnya cara awamnya nih ya. Udah langsung di-cut ya. Soalnya nanti kalau pakai bahasa ilmiah ya. Gara-gara ini yang alumni UI ini foto Yogi. Yo karya skip ya. Tinggal skip. Ini ya, mungkin orang tahu ya, maksudnya ini terbagi dari 4 pilar. Ini juga ada G2R nih. Ya, betul. Ini khusus untuk Mbak Sari dan Ngopi nih sama Mbak Niken ya. Mbak Nikennya ada di Pihanak.
G2R ini apa? Global gotong Global royong. gotong royong. Jadi memang agak panjang. Ya 6 SKS cukup ya. Jadi 6 SKS. KKN dong nih skripsi. Jadi kalau tetrapreneur itu betul tadi yang disampaikan Mbak Sari ya. Jadi tetrapreneur itu 4 pilar wirausaha. Jadi kalau kita berwirausaha di Indonesia itu nggak cuman melulu jualan aja ya, naikkan omset, terus pasti kan intervensinya gitu, naik kelas, terus jadi uang banget begitu. Nah padahal di Indonesia ini kan kita ada Pancasila. Sila pertamanya kan ketuhanan gitu. Waduh, jadi P4 ini zaman Soeharto Orde Baru. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa apapun yang kita usahakan itu tetap ketentuannya kan oleh Allah ya. Jadi kadang-kadang giliran kita sedang berbisnis itu udah deh nggak usah bawa-bawa Tuhan, istilahnya gitu-gitu ya. Jadi sudah agak-agak liberal gitu, dan itu sudah menjadi wajar di Indonesia. Makanya gitu. tadi kan kameramennya Mas Andi. Mas Andi bilang itu kok kayak apa rompi penyelamat ya, rompi penyelamat nyawa. Memang kita mau menyelamatkan ekonomi Indonesia ya. Aduh, luar biasa. Jadi pemahaman masyarakat awam bahwa yang namanya berbisnis itu is all about money. Bahkan kadang kalau kita mau ambil dari keilmuannya di secara global ekosistem ekonomi itu kan ada kapitalis, apa-apa tentang uang, ada sosialis, menuhankan manusia, kemudian ada komunis, menghalalkan segala cara. Nah itu sekarang kebanyakan sudah praktiknya di Indonesia begitu loh, sadar tidak sadar, dan itu wajar begitu. Jadi sudah dinormalisasi seperti sudah dinormalisasi. Jadi bukan banjir aja yang dinormalisasi ya. Jadi ketika kita bicara tentang Pancasila seolah-olah itu hanya kalau sedang nempel di dinding aja ya. Kalau kita sedang bicara tentang politik itu Pancasila, padahal dalam keseharian ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebenarnya hablum minallah, kemanusiaan sila kedua hablum minannas. Kemudian dari kemanusiaan dan Allah itu kita bersatu, berjamaah, itu di sila ketiga. Keempat bermusyawarah, itu kita berkomunikasi sebagai akal. Ya. Betul. Kemudian barulah tercipta keadilan sosialnya. 1 sampai 5 ini harus diterapkan di segala aspek apapun agamanya, apalagi kalau kita muslim. Itu sudah menjadi ya founding fathers kita kan pasti juga arahnya juga ke sana ya. Betul. Nah, dengan tetrapreneur ini inovasinya itu ada 4 pilar berwirausaha. Jadi yang pertama itu tetra 1 rantai wirausaha, tetra 2 pasar wirausaha, tetra 3 kualitas wirausaha, dan tetra 4 baru merek wirausaha. Nah tetra 1 itu Mbak Sari itu adalah hulunya. Nah kalau di ekonomi konvensional atau praktik keseharian masyarakat kita, dari hulu langsung ke tetra 3 kualitas ya. Jadi UMKM kita ini kan 99.9%, artinya seluruh bangsa Indonesia ini UMKM loh scale-nya masih. Jadi itu harus kita terima dengan hati yang terbuka bahwa kita itu scale industri itu hanya di 1% yang menguasai 90% lebih kekayaan, kebalik tuh. Kemudian yang UMKM nih yang 90 menguasai kekayaan hanya 1%, and that's the fact. Itu fakta yang sudah disampaikan oleh sekian banyak sumber ya. Jadi bukan hoax begitu. Nah kalau kita telaah dengan logika ini kan zolim. Betul. Keadilannya nggak ada di situ. Nah sehingga nggak masuk Pancasila nih. Nggak Pancasila banget ya. Apalagi kalau kita ambil hukum di Islam syariah bahwa jangan sampai ada kepemilikan yang keterlaluan, berlebihan, ada konsep sedekah dan sebagainya. Kita mayoritas Islam kok terjadi yang begitu ya. Nah ini kan jadi fair, aneh, jadi aneh. Keadilannya betul, nggak ada ya. Makanya darurat ya. Makanya ini pakai rompi penyelamat. Paling tidak kita sebagai masyarakat sipil ya. Contoh kalau saya karena akademisi ya bisanya mengedukasi, membuat satu model keilmuan yang itu mungkin bisa dirujuk ya, dipakai oleh masyarakat luas bahwa kalau berbisnis itu arahkan kepada yang maha kuasa, apapun agamanya. Nah itu adalah praktik yang benar di bumi Indonesia. Jadi jangan dibilang lebay lu gitu. Hari gini yang penting ini gini cut lah, harus biasa tuh kasih dikit gini. Itu jadi normal gitu loh, jadi wajar dan seterusnya. Nah ini akan
akan berbahaya. Jadi apapun inovasinya kalau mentalnya, akhlaknya sudah begitu, nggak usah ngomong macam-macam. Itu pasti akan berbalik ya. Itu kan sudah jelas dijelaskan dalam Islam, apapun yang dia bertentangan dengan apa yang sudah diharuskan ya nggak bakal jadi begitu. Nah, tetrapreneur ini kebetulan diimplementasikannya dulu di Malaysia. Duluan. Di Malaysia. Tetrapreneurnya aja ya Mbak Sari ya. Di tahun 2000 berapa ya Mbak Iva, kok saya lupa, 2009 atau 10 ya. Itu di Malaysia dulu untuk pilot project percepatan ekonomi Malaysia pada saat itu. Dicoba 1 tahun, berhasil, langsung di impose ya oleh Perdana Menteri Datuk Najib ya, Najib Razak pada saat itu. Kemudian sudah berhasil. Kemudian saya kembali ke Indonesia, diminta audiensi oleh Bapeda pada saat itu tahun 2017 di Jogja. Diminta oleh Bapeda sebagai akademisi, dimintain pendapatnya gitu. Bu Rika ini dari Bapak Gubernur DIY kita Pak Sri Sultan ingin punya program flagship pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan yang khas Jogja. Kemudian dari beliau menyampaikan, coba deh kita nyontoh Korea. Ada di Korea itu namanya Semaul Undong. Itu merupakan gerakan gotong royong, seperti gotong royong di Indonesia tapi di Korea. Kemudian pada saat saya diinfokan itu, kebetulan saya peneliti di Semaul Undong juga kalau di UGM. Pada saat itu Semaul Undong minta, Bu Rika coba diteliti kenapa Semaul Undong yang di Jogja kalau dibandingkan dengan Semaul Undong di negara lain. Jadi Semaul Undong ini gerakan global begitu. Jadi ini makanya G2R ini bukan hanya di Korea tapi mereka juga membangun negara-negara yang memerlukan begitu. Nah, salah satunya ada di Jogja. Tapi mereka dari Semaul Undong itu menyampaikan kenapa ya kok tidak seprogresif seperti negara-negara lain begitu. Kemudian diminta saya untuk meneliti. Kemudian setelah saya teliti, lagi mana mau progresif karena ternyata Semaul Undong itu gotong royong. Nah, gotong royong itu dinosaurusnya itu ada di Indonesia. Betul. Jadi kalau Semaul Undong itu dimulai 1970, kalau gotong royong itu di Indonesia dimulai sebelum Masehi. Cuman bedanya Semaul Undong atau gotong royongnya Korea itu bergerak di ekonomi. Kalau kita masih di sosial budaya. Iya. Dan itu tidak dilihat sebagai aset sebagai investasi begitu. Nah, berdasarkan itu kemudian saya sampaikan ke Bapeda, ya kita jangan meniru hal yang memang itu aslinya punya kita, saya sampaikan begitu. Alangkah lebih baiknya kita memang angkat juga bahwa asal usulnya itu adalah gotong royong asli Indonesia. Hanya kita belajar dari Korea untuk menglobalkan kearifan lokalnya itu ke dunia gitu. Itu hebatnya Korea. Sampai sekarang kan mereka menjadi kiblat dengan K-popnya. Kemudian itu hitungannya dari 1970 loh, menjadi negara adidaya dengan ekonomi yang akhirnya head to head dengan Amerika, Eropa. Betul. Dengan tidak menghilangkan jati diri dia. Begitu. Nah, itu yang kemudian terinspirasi dari globalnya itu. Kemudian yuk kita juga sama-sama nih semangat dari Asia, kita launch juga gotong royong. Mumpung kita punya pimpinan yang bisa visioner. Karena G2R ini kalau bukan top down agak sulit karena ingin merubah ekosistem yang tadi mewajarkan menghalalkan segala cara, segala-segalanya adalah tentang uang, kapitalis banget dan seterusnya. Itu repot kalau pimpinannya nggak paham begitu. Kemudian oke Bu, kalau gitu kita pakai gotong royong, silakan Ibu buat desain dan sebagainya. Saya combine dengan yang tetrapreneur di Malaysia sehingga jadilah global gotong royong tetrapreneur. Jadi perbedaannya dengan Semaul Undong itu, kalau Semaul Undong masih berupa gerakan membangun begitu. Kalau yang di G2RT dia sudah lebih terinci, terstruktur dengan step by stepnya dengan tetrapreneurnya gitu. Jadi ini gotong royong ekonomi juga jatuhnya ya. Jatuhnya gitu. Jadi ekonomi juga. Untuk di Indonesianya. Betul, ini. Bidangnya Mbak Sari nih. Kok jadi grogi saya ya? Bilang bidang saya. Kayaknya kesannya ahlian saya padahal gantian saya yang mau wawancara. Iya ya.